Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jos Bimasina. Apa kabar untuk semuanya? Rekan dimanapun Anda berada, saya ucapkan salam kompak persahabatan. Dan yang pasti di acara talkshow malam hari ini, mohon maaf agak sedikit lambat. Dikarenakan ada sebagian daerah hujan, jadi ada gangguan sedikit tuh jaringannya ya. Jadi nggak masalah. Yang pasti malam hari ini kita harus kuhet terus. Ada 4 rekan di ujung telepon, ada Bung Yandi, ada Bung Paul yang udah lama nggak pernah muncul, ada Bu Juwita dan ada Pak Cilik. Bung Badawa hari ini kayaknya ada kesibukan, jadi nggak bisa masuk tadi, nggak bisa ngangkat, mungkin ada kesibukan di jalan. Oke, akan saya sapa satu persatu dulu di ujung telepon dari DPRD Kabupaten Bali Timur, Pak Cilik. Assalamualaikum Pak Cilik. Waalaikumsalam. Gimana Pak Cilik? Sehat Pak Cilik ya? Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yeah. Selamat bagi para narasumber yang ada di ujung telepon. Salam sehat untuk semuanya, juga salam sehat untuk masyarakat Barito Timur yang bisa mendengarkan siaran radio Monika Barito FM ini kan. Oke, baik. Dimanapun berada. Oke, baik. Salam sehat untuk semuanya. Ya, baik, terima kasih Pak Cilik. Selamat malam dan salam sehat. Mudah-mudahan sejahtera dan juga. Ini posisi Pak Cilik sekarang di mana, Pak? Di Palangkaraya. Oh, di Palangkaraya ya, masih bisa baik. Oke, baik. Ya. Ibu Juwita, selamat malam Bu Juwita. Salam sehat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para narsu Ya. dan selamat malam pendengar radio setia 3 FM. 93,1 FM di seputaran Barito Timur. Ya. Salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Sahabat Bung Jos yang ada di saat ini ada di Penajam, Kalimantan Timur, Bung Paul. Selamat malam Bung Paul. Selamat malam rekan-rekan narasumber. Ya. Selamat malam para pendengar radio Surya Monika FM. Ya. Salam sehat semuanya. Oke, baik, terima kasih. Salam sehat Bung Paul. Salam sehat Bung Paul. Iya. Iya. Bung Yandi, ada waktu Anda. Selamat malam Bung Yandi dan salam sehat untuk Anda. Selamat malam rekan-rekan narsum, selamat malam para pemirsa pendengar Radio Monika dimanapun berada. Selamat malam Bung Jos, salam sehat. Oke, baik, terima kasih dan selamat malam. Untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada, Anda masih tetap bersama Bung Jos di acara Talkshow malam ini dan salam sehat untuk Anda semuanya. Inilah Radio Monika Surya FM, dipancar luaskan dari Jalan Ayani kilometer 5,2 Pembataan Tamyang Layang. Inilah Radio Monika Surya FM, dipancar luaskan dari Jalan Ayani kilometer 5,2 Pembataan Tamyang Layang. Oke, baik, masih bersama Bung Jos di malam hari ini dan salam sehat semuanya, salam kompak persahabatan. Akan Bung Jos cek dulu untuk temanya. Tema talkshow malam hari ini yaitu yang beberapa hari waktu lalu, seharusnya kemarin ya ada kegiatan talkshow, namun kemarin kebetulan ada ini kesibukan sedikit dan hari ini kita akan lanjutkan untuk talkshow kita untuk menggantikan acara kemarin. Dan sebentar akan saya coba dulu cek di judul tema talkshow kita malam hari ini. Dan untuk rekan-rekan nanti boleh masuk di 0813 4911 7711. Sekali lagi di 0813 4911 7711. Juga di 0853 4833 7793. Untuk rekan-rekan yang mau gabung silahkan nanti. Untuk WA dan semuanya nanti juga bisa di sini di 0813 419 7711. Kemudian untuk rekan-rekan yang kebetulan belum bisa menemukan channel kita, channel untuk YouTube kita yaitu di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur, yaitu di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Dan oke, baik, untuk sahabat pun dimanapun Anda berada, saya akan kembali untuk tema talkshow malam hari ini di Radio Monika Surya
FM 91,3 FM, di YouTube radio maupun di Monika Suryabaya itu FM Baidoa Timur adalah Rekom Pansus LKPJ tahun 2020, momentum yang baik untuk kebangkitan bangsa, pembangunan di Baidoa Timur, mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Jadi rupanya Baidoa Timur ini sangat tertinggal ya dibanding daerah lain. Ada apa nih? Kita akan kasih waktu Bung Yandi dulu untuk membuka ini, dan nanti setelah ini Pak Cilik. Bung Yandi, silakan Bung Yandi, ada waktu untuk Anda. Apa kira-kira yang bisa Anda bayangkan tentang terkaitan tema ini? Silakan. Ya, selamat malam. Jadi ini tanggal 20 Mei ini adalah biasa yang kita sebut dengan memperingati Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional ini di lahirnya kita juga harus tahu. Hari Kebangkitan Nasional ini kenapa diadakan? Apa tujuannya? Kita juga harus tahu sebagai anak bangsa. Sehingga dalam menjajaki ke depan pembangunan nasional dan daerah, kita tidak lupa sejarah. Kita tidak lupa kacang dengan kulitnya. Dengan mempelajari sejarah, kita punya motivasi yang tinggi, semangat dan rasa penghargaan kepada pahlawan, sehingga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, mengkhianati masyarakat itu jauh dari hati. Jika seseorang itu sangat menguasai sejarah dan menghargai para pahlawannya, minimal itu yang harus kita lakukan. Harkitnas ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Sebenarnya Hari Kebangkitan Nasional ini memperingati pergerakan dari yang dinamakan Budi Utomo. Budi Utomo ini adalah sebuah gerakan atau organisasi yang sebenarnya bukan gerakan politik tujuan di awal terbentuknya. Karena bila ada pembentukan gerakan politik saat itu, Belanda pasti tidak setuju. Belanda pasti menentang dan tidak akan berdiri organisasi ini. Makanya pergerakan ini, organisasi ini, himpunan ini tujuan awalnya adalah untuk pergerakan ekonomi dan budaya. Itu yang paling utama. Serta pendidikan. Itu yang paling utama, tujuan awal dari himpunan berdirinya Budi Utomo ini. Sebelum Budi Utomo ini berdiri, perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda itu rata-rata dengan strategi yang sangat ekstrim. Katakanlah mereka sebut orang Belanda pemberontakan, kalau kita sebut pejuang kita adalah perlawanan terhadap penjajah. Tapi perlawanan terhadap penjajah tersebut masih dengan karakteristik kedaerahan. Masih dengan karakteristik masing-masing perjuangan. Ya, orang-orang daerah Sumatera, Aceh, Palembang tentu perang dengan sendiri-sendirinya, membela tanahnya sendiri-sendiri. Orang Jawa, orang Banten, kemudian orang Bugis dan orang Banjar, Kalimantan tentu membela tanahnya sendiri-sendiri. Nah, sehingga sangat mudah bagi Belanda saat itu menerapkan yang namanya divide and impera atau politik pecah belah. Ya. Divide and impera kan? Ya, divide and impera. Divide and impera. Ya, ini kan. yang jelas itu namanya dulu. Iya. Divide and impera, gitu kan? Iya. Pasti kita yang bukan kuliah pun, yang bukan ini pun masih melekat yang namanya divide and impera ini, karena memang ini ditanamkan sejak kita SMP dan SMA. Kata-kata Viosif, Renegade of Indice Company, divide and impera itu sangat tidak asing bagi kita. Nah, dengan berdirinya organisasi ini,
Maka dimulailah saat itu yang namanya pergerakan nasional untuk membangkitkan semangat nasional, melakukan perjuangan secara nasional, bukan kedaerahan lagi. Secara menyeluruh lah. Secara menyeluruh. Tapi itu seperti yang Tokso lakukan. Tokso lakukan di awal-awal itu dia hanya memberikan pendidikan politik, pendidikan organisasi, pendidikan demokrasi. Tapi dari pendidikan politik, demokrasi itu masuk ke dalam pemikiran pada saat itu medianya hanya tulisan-tulisan selebaran ya, sama radio. Medianya hanya itu. Jangan diharap ada televisi. Ya kan? Jangan harap ada media online waktu itu. Media penyebarannya hanya radio dan tulisan-tulisan selebaran atau koran-koran cetak yang kertasnya masih kertas sangat buram sekali. Itulah media penyebaran perjuangan pergerakan dari Budi Utomo. Yang lahir yang sebenarnya didirikan tahun 1908 sampai 1918. Gitu kan? Lahirnya kan, ini kan sebenarnya yang melahirkan organisasi ini adalah mahasiswa kedokteran yang kuliah di Stovi, Belanda, di Jakarta ya, bukan di Banten waktu itu ya. Nah, Stovia namanya, Stovia, sekolah dokter Jawa orang bilang, yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Nah, disinilah akhirnya yang terbersit dari gerakan ini dimulailah yang namanya kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional itu begini loh maksudnya. Bangkitnya semangat persatuan, kesatuan dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Waktu itu namanya Nusantara. Siapa yang mendirikan Budi Utomo ini? Yang mendirikan adalah Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Kapan didirikan? Ya pada hari ini, pada 20 Mei. Tapi tahunnya 1908. Jadi organisasi ini adalah untuk meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Dari sinilah akhirnya Himpunan Budi Utomo itu berdiri. Apa tujuannya? Mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa lainnya. Walaupun kita saat itu masih sebagai daerah yang konon kata Belanda kita kolonialisme. Dan lahirnya Budi Utomo ini menandai terjadinya perubahan bentuk perjuangan. Yang seperti saya bilang tadi. Sekarang bentuk perjuangan bukan dengan fisik semata. Bentuk perjuangannya dengan pemikiran. Kalau kemarin-kemarin kita ingat perang di Ponegoro, perang Aceh, perang Batak, ya kan? Perang Banjar, perang Bugis, perang Dayak, gitu kan? Itu semua dilatar belakangi karena Belanda menguasai secara fisik dan dilatar belakangi kemarahan hanya dengan mengandalkan fisik ekstrim perang. Tapi gerakan Budi Utomo beda. Gerakan Budi Utomo adalah gerakan pemikiran, gerakan semangat, gerakan idealisme. Nah, di situ kita bisa melihat bentuk perjuangan itu sudah berubah. Bentuk perjuangan itu sudah berubah. Nah, akhirnya kita sangat menghargai penghimpunan ini karena dengan berubahnya bentuk perjuangan dengan pemikiran. Ya katakanlah sebagai ekstrim katakan kita di radio Tokso kita berjuang dalam bentuk pemikiran menyalurkan aspirasi pemikiran kita, kan begitu? Sama waktu itu Budi Utomo juga lahir dalam bentuk seperti itu. Nah sehingga mencari dukungan dari negara luar bukan hanya dukungan kedaerahan. Kemudian tergalanglah organisasi atau terbentuknya organisasi. Saya masih ingat nih ya, ada Sarekat Dagang Islam saat itu. Kan itu menyaingi POC waktu itu.
kemudian ada Perhimpunan Indonesia, ada Perhimpunan Muhammadiyah, ada Perhimpunan Kristen. Banyaklah pejuang saat itu yang rata-rata adalah pelajar dan mahasiswa yang ingin memperjuangkan persatuan, kesatuan, kemerdekaan Indonesia. Negara RI. Nah, itu sekelumit lahirnya sejarah dari Harkitnas ini, ya kan? Lahirnya sejarah Harkitnas ini. Selanjutnya apa hubungannya dengan Bartim? Nah, Bartim adalah sebuah wilayah baru, pemekaran yang baru berdiri pada tahun 2002. Sebagai daerah wilayah yang baru berdiri, tentunya harus banyak belajar dari daerah lain. Tentunya dari menimba ilmu dari daerah lain, mencontoh dari daerah lain. Nah, momentum dari Harkitnas ini mungkin di Bartim selama ini, ya kan, karena sebagai wilayah baru pemekaran, baru umurnya belum kurang lebih 19 tahun lah, belum nyampe ya, dalam waktu dekat baru 19 tahun. Yang dibutuhkan adalah pemikiran yang ordinary, yang luar biasa. Pemikiran yang amazing. Karena kita sudah sangat tertinggal dengan daerah kabupaten lainnya. Yang dibutuhkan adalah itu dalam rangka membantu pemerintahan yang ada ini. Nah, mungkin saja, bisa jadi radio ini bergeser sebagai bentuk perjuangan untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka bagaimana membangkitkan semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk membangun Bartim. Membangkitkan kesadaran. Kesadaran untuk apa? Kesadaran untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di Bartim. Momen inilah yang bisa dimanfaatkan untuk ke arah depannya membangun Bartim. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan kembali jika ada kaitannya dengan LKPJ, ya kan? Mungkin Mbak Juwita atau Pak Cilik, ya kan? Kemarin ada banyak rekom LKPJ ya yang disampaikan kepada pemerintah daerah untuk perbaikan kinerja dari sekarang dan seterusnya sampai tahun ke depannya. Nah, momentum Harkitnas ini mari kita jadikan rekom pansus itu betul-betul dilaksanakan agar terjadi perbaikan kesejahteraan dengan apa? Dengan semangat. Dengan apa? Dengan kesadaran. Nah, tema itulah yang mungkin yang sangat pantas dan cocok untuk kita tampilkan malam ini. Saya menyatakan dengan semangat dan kesadaran yang tinggi, mari kita dukung rekom pansus LKPJ tahun 2020 dan kita dukung pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan rekom ini dengan baik. Maksimal apa yang bisa dilakukan dalam 1 tahun akan dilakukan dalam 1 tahun, walaupun sangat sulit untuk mengejar semua rekom, ya kan? Walaupun sangat sulit untuk mengejar semua rekom, minimal usaha yang harus diupayakan untuk mengarah kepada perbaikan itu kita bantu dengan pemikiran, dengan kapan perlu dengan tenaga kita kalau jika memang kita mampu. Demikian Bung Jos. Silakan yang lain tapi menanggapi, berputar dulu biar komunikasi dan diskusi bisa jalan. Ya, oke, baik. Oke, baik, terima kasih untuk Bung Yandi. Kita break sejenak, Anda masih tetap bersama kami di Radio Sani Anda. Inilah Radio Monika Surya FM. Banjarluaskan Jalan Ayani kilometer 5,2 untuk mengaktifkan NSP ini.
gitu. Oke baik, masih bersama Bung Jasima di acara Talkshow malam hari ini. Dan nampaknya Bung Paul putus ya. Bung Paul putus. Pak Cilik, ada waktu untuk Anda Pak Cilik, silakan Pak Cilik. Oke, terima kasih saya ya. Iya, silakan Pak Cilik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam. Saya sangat sepakat dengan Bung Yandi. Mari kita sama-sama dalam momentum kebangkitan nasional ini untuk membangun Barito Timur. Tidak bisa kita membangun bangsa, minimal Barito Timur lah yang kita bangunkan begitu. Memang sejarah kebangkitan bangsa ini adalah asalnya menghimpun para pemuda kita yang tercerai-berai waktu itu di politik adu domba oleh Belanda kan. Betul. Nah, sehingga terpisah-pisah ada Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Borneo kan, Yong Sumatera dan sebagainya, itu kan pemuda-pemuda yang terpisah memang dia adu domba oleh Belanda kan, seperti politik DPD Impera tadi kan gitu. Sangat kental sekali. Ya, artinya sangat kental sekali. Dengan adanya momentum kebangkitan nasional ini, sehingga para pemuda kita bersatu untuk memperjuangkan bangsa. Jadi oleh sebab itu saya berharap dengan adanya rekomendasi pansus kemarin, mari didukung oleh masyarakat Barito Timur, sebanyak 75 rekomendasi dan 73 catatan itu minimal ya 50% lah bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kita kawal semuanya masyarakat kan gitu. Ya, kita Supaya berharap ada perbaikan batin ke depan kan gitu. Betul, betul. Supaya ada perbaikan batin ke depan. Jadi minimal inilah yang bisa saya sumbangkan selama saya duduk di DPR, Bung Yandi. Ya, paling tidak sejarah lah ya. Ya, artinya minimal 75 rekomendasi dan 73 Catatan. 73 catatan, 75 rekomendasi mungkin. Ya, artinya untuk pembangunan Bartim ke depan. Karena kita inginkan bahwa Barito Timur ini bisa maju sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain kan. Ya. Artinya jangan sampai ketinggalan, minimal sama lah. Kalau boleh lebih kan kalau bisa gitu kan. Ya. Jadi sehingga harapannya. Ya, kalau bisa lebih dari kabupaten lain. Nah ini. Nah, jangan sampai kita jauh ketinggalan. Kalau dulu kan yang tertinggal itu Pulang Pisau, malah sekarang itu Pulang Pisau lebih maju dari kita kan gitu. Sedangkan kita yang jadi bupatinya adalah putra daerah sendiri kan. Iya. Kalau Pulang Pisau kita lihat maju itu orang Jawa yang jadi bupatinya kan gitu. Nah kita ingat dulu waktu di Bontok juga maju, itu waktu itu Padiran untuk bupatinya, jadi orang Jawa juga kan gitu. Momen kebangkitan nasional ini kita jadikan momen untuk melaksanakan pembangunan di Bartim. Ayo iya. Mari. Ayo. Ini Bartim adalah Indonesia. Iya, artinya ayo Bartim kita adalah sama-sama. nasionalisme. Ayo kita sama-sama tanpa membedakan suku, agama dan ras. Iya, artinya tanpa membedakan itu kan. Ya. Ya minimal artinya masyarakat kita bersatu kan gitu. Dengan adanya rekomendasi pansus itu sebenarnya awal dari perjuangan kita untuk membangun Barito Timur ini kan gitu. Betul. Nah, jadi momentum ini marilah artinya didukung oleh masyarakat kita supaya rekomendasi pansus yang sebanyak 73 itu ya minimal perbaikan ke depan itu 50% bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah kan begitu. Betul. Sehingga terjadilah Bartim yang sejahtera kan begitu. Jadi mudah-mudahan PAD bisa meningkat, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat, jangan hasil PAD perorangan yang bisa meningkatkan gitu. Katanya ada beberapa permasalahan yaitu hanya untuk meningkatkan PAD perorangan kan begitu. Keinginan kita adalah PAD Barito Timur meningkat, kesejahteraan masyarakat meningkat sesuai dengan visi misi bupati kita kan gitu. Betul sekali. Nah, jadi oleh sebab itu saya harap mari kita semua kawal rekomendasi pansus tersebut agar pemerintah daerah betul-betul bisa melaksanakan ini. Itu gara-gara meningkatkan PAD perorangan yang dalam 2-3 hari ini banyak sekali yang menuju BPD mengembalikan uang loh Pak Cilik. Iya. Ya yang jelas kan
pelabuhan Tilang Baru selama 10 tahun ini tidak selesai kan gitu. Iya benar. Nah, itu kan pihak Sumir PAD kita kan gitu. Nah, bukan salah satunya kan 2-3 hari ini di BPD ramai mengembalikan uang nih. Iya. Oh. Berarti ada temuan ya, ada temu-temuan ya Pak. Iya ya. Artinya saya harap itu mudah-mudahan hasil rekomendasi pansus kemarin itu didengar oleh pihak yang istilahnya berwenang kan gitu. Iya, betul. Iya betul. Sehingga bisa ditelusuri kemana arah Barito Timur ini yang selalu tertinggal ini. Masalah gaji selalu terlambat, ya insentif selalu terlambat kan gitu. Termasuk insentif pada dokter kita. Kalau tidak salah sudah 9 bulan tidak dibayarkan. Tapi info terakhir saya dengar kemarin ada kabar gembira sih buat mereka. Mudah-mudahan itu secepatnya realisasi. Iya, Insentif, termasuk insentif para medis kita, Bung Yandi. Iya betul. Para medis kita yang menangani COVID ini kelihatannya sejak bulan Oktober tahun 2020 tidak dibayarkan kan? Mudah-mudahan kabar Betul tidak sekali, hoax betul. ya. Tidak hoax. Sampai sekarang kan belum dibayarkan. Betul. Apalagi tamsil para pegawai kita kan gitu. Sedangkan itu semua sudah dianggarkan. Ini yang anehnya itu kenapa sudah dianggarkan ini tidak istilahnya dibayarkan pada mereka yang berhak menerima ini, Bung Yandi. Ya. Nah, Makanya, itu makanya kan saya usulkan termasuk untuk dipanggil kepala BPJS kemarin Pak. Iya. Biar clear artinya, lah semuanya kan. iya, artinya yang jelas itulah yang menjadi rekomendasi pansus kemarin, Bung Yandi. Betul. Termasuk yang istilahnya beberapa program yang kelihatannya gagal tetapi tetap dilanjutkan kan gitu. Iya. Seperti program pertanian kan banyak gagal tapi tetap dilanjutkan. Termasuk perikanan kan. Ikan dalam kolam terpal. Saya ada dengar sih ya Pak Cilik ya, kabar angin ya. Sebenarnya beliau juga ragu untuk meneruskan program ayam yang kedua itu. Iya. Ya kan? Tapi karena itu sudah diprogramkan, nah terus mungkin yang orang-orang yang ini ngotot mau melaksanakan dengan usulan itu, mungkin beliau setuju, tapi ternyata gagal juga gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya begini loh, harus memang penataan birokrasi, reformasi birokrasi besar-besaran beliau lakukan nanti di ke depan ini, gitu loh. Karena untuk apa? Memilih pembantu-pembantunya ini orang yang profesional, Bung. Orang yang betul-betul profesional, gitu kan. Kepala dinas yang betul-betul mumpuni, termasuk sekdanya kan gitu. Ya, kalau persoalan sekda kita kan sudah lewat, Pak. Iya. Kita kan Cuma sudah istilahnya lewat, kalau misalnya beliau merasa itu perlu ada rehabilitasi kan, saya kira perlu misalnya ada perbaikan-perbaikan di dalam pembantu beliau kan gitu. Betul. Yang jelas ini adalah jadi gini, ya kan? Ya. Yang namanya otonomi daerah, pemerintahan daerah itu dipimpin oleh bupati kepala daerah dan DPRD sebagai mitra, gitu kan? Ya. Dibantu oleh perangkat daerah. Jangan salah loh ya, perangkat daerah. Anda itu adalah membantu kerja dari kepala daerah dan DPRD. Bukan hanya kepala daerah, hanya secara struktural bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekda. Tapi bunyi undang-undangnya begitu. Dalam rangka melaksanakan pemerintahan daerah ini dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Ya, gitu. Termasuk Bung Yandi begini, maksud saya kan termasuk untuk seleksi nanti kepala OPD ini. Iya. Artinya betul-betul orang yang profesional kan, kapan perlu sebelum mereka menjabat itu buat fakta integritas kan untuk mereka kan. Jadi maksud saya kalau DPRD manggil jangan juga dianggap angin lalu gitu. Harus serius gitu maksud saya, karena artinya mereka juga DPRD kan memberikan masukan pemikiran kan gitu. DPRD bukan hanya membantu pemikiran saja, semua mencarikan solusi juga di ruang itu sebenarnya. Artinya karena kita punya kewenangan memberikan pemikiran, maksud kita kan artinya bupati ini bisa kerjasama dengan kita kan gitu, pemerintah daerahnya kan begitu. Betul, artinya DPRD juga bisa melakukan penekanan loh, bukan hanya sebangsa membuat pemikiran gitu kan. Ya. Dalam pengertian positif gitu kan, betul-betul untuk kemajuan Bartim. Ya, artinya pemikiran karena yang positif. Karena gini Pak Cilik, apabila mereka ditanamkan hanya dengan pemikiran saja, mereka santai Pak. Iya. Mereka santai Pak.
Padahal Ya. powernya di PRD itu ada, gitu loh, ya kan? Termasuk begini Bung Yani, karena kita kolektif kolegial kan, termasuk hak interpelasi kita kemarin kan juga Ya, mental kayaknya kan gitu. disitulah letak kewibawaan di PRD sebenarnya. Tapi kan masyarakat akan menilai siapa-siapa yang tidak setuju kemarin, siapa yang tanda tangan, siapa yang tidak tanda tangan, masyarakat sudah tahu. Masyarakat luas sudah tahu Pak Jadi gitu. Iya. Masyarakat luas sudah Artinya tahu. keinginan kita sebenarnya bahwa melalui hak interpelasi ini kan sebenarnya itu hak DPR yang melekat dengan tugas mereka kan gitu. Betul. Jadi gini, Bupati itu tidak mungkin kerja sendiri, pemikiran sendiri. Harus ada pemikiran brilian dari perangkat-perangkatnya. Iya. Ya kan? Nah, Artinya kalau memang hak punya pemikiran yang brilian, yang amazing, yang mampu, profesional, saya pikir siapapun tidak bisa menolak. Iya. Program yang bagus gitu kan. Artinya hak interpelasi ini begini Bung Yani. Maksud kita tuh hanya hak bertanya saja kan begitu kan. Tidak ada ingin menjatuhkan beliau, tidak. Jadi kalau ada yang kurang kita berikan masukan kan gitu. Nah, betul. Seperti yang terjadi ya untuk Rekom gini kan. Nah, itu kan untuk berikan masukan lah, perbaikan kinerja ke depan ini. Untuk perbaikan kinerja sekda ke depan kan maksud kita kan begitu. Betul. Termasuk kepala OPD yang kelihatannya tidak profesional nih, tidak bisa mendukung kinerja beliau kan. Akhirnya tapi banyak di sisi lain kita juga meminta dengan hormat kepada Pak Bupati ya perhatikan juga kesejahteraan mereka. Iya. Kan? Nah, artinya di samping mereka kerja, kesejahteraannya harus dipikirkan juga kan begitu. Harus dipikirkan. Kan? Jangan hanya disuruh kerja kan seperti itu. Gitu. Jadi bagaimanapun sistem kita ini adalah bagaimana semua jalan. Apabila di sini dituntut antara hak dan kewajiban itu seimbang. Nah, jadi apabila tidak imbang, maka akan terjadi ketimpangan. Artinya yang jelas kalau dituntut kewajiban saja hak tidak diberikan, saya kira ini juga sama dengan omong kosong kan gitu. Betul sekali, artinya diperhatikanlah mereka. Tapi saya optimis dalam 2,5 tahun ke depan ini, saya pikir kita masih bisa lah paling tidak untuk kita sudah saat ini menggunakan Porsche-Snelling keempat, kemudian di tahun-tahun ke depannya kita sudah menggunakan Porsche-Snelling 5, saya pikir it's okay lah kita ya kan. Mudah-mudahan, makanya dengan adanya momentum kebangkitan nasional ini, ayo kita bartin sama-sama kan. Iya. Untuk membangun Barito Timur ini. Kenapa saya sekarang ini menekan ke banyak perangkat gitu kan? Karena mereka lah yang bertugas membantu kepala daerah, mereka yang sebenarnya dibebankan kewajiban. Anda sudah ditunjuk loh jadi ini, ya kan? Masa tidak ada yang dikerjakan? Saya kan melihat dari laporan apa yang dicapai dalam laporan kinerja LKPJ, jadi bertanya-tanya kepada mereka. Masa kepala daerah yang buat? Tak mungkin kan? Artinya yang jelas, beliau kita harapkan betul-betul meminus, artinya kepala OPD ini supaya bisa kerja maksimal, tapi dengan catatan tadi kesejahteraan mereka juga harus diperhatikan kan begitu. Betul, jadi kita kasih tahu nih dari sekarang Pak Bupati, ternyata perangkat-perangkatnya banyak yang tidak maksimal. Terlihat dari laporan di LKPJ, terlihat dari Rekom Pansus di PRD. Fakta ini sangat jelas ini. Iya. Termasuk kinerja mereka di rumah sakit seperti yang kita anukan kemarin kan gitu. Wah, apalagi di RSUD saya bilang. Iya. Saya tidak melihat langkah-langkah yang brilian yang mereka lakukan, malah saya bingung dan aneh melihat anggaran ke RSUD 18, sekian M, capaian indikatornya rasio tempat tidur. Apa kita disuruh menghitung apakah semua pasien terpenuhi di rasio tempat tidur ini sehingga dananya sekian? Artinya yang jelas itu tidak nyambung kelihatannya kan? Nggak nyambung dong. Nggak nyambung sama sekali. Dari dana 18 miliar kan hanya laporannya tercapainya ranjang sekian buah kan gitu. Itu BLUD loh. Sekarang kalau kita ada perobatan ya Bra, monggo di situ berapa capaiannya dalam segi prasarana obat-obatan gitu kan. Prasarana lain juga seperti itu kan. Prasarana lain monggo capaiannya berapa, indikator kerjanya gitu kan. Nah ini yang kita baca cuman rasio tempat tidur
Iya. 110 mati Iya. berangkat saya bilang. Iya. 18 M lebih loh duit Dari daerah. 18 miliar 110 tempat tidur kan? Betul kan? Anda BLUD loh. Sekarang Ya. dana Anda sendiri berapa? Iya. Artinya berapa harga satu tempat tidur itu kan gitu? Yang 18 M itu dana APBD loh. Sekarang dana Anda sendiri berapa gitu loh. Iya. Termasuk PAD kita dari situ berapa kan gitu? Kalau ada. Iya, kalau ada kan? Kalau nggak ada jujur aja terbuka saja. Iya. Karena apa? Ya kan? Karena backcharge terhadap BPJS itu tergantung bintang. Iya. Semakin tinggi bintangnya, semakin backcharge-nya besar. Misal, operasi bedah sesar, kalau di backcharge untuk bintang 5, 15 juta. Iya. Bintang 3, 4 atau ya kurang lebih 10 juta, ya di bawah itu 5 juta sudah syukur kan backcharge-nya. Itu kan Artinya berpengaruh intinya- kepada penghasilan RSUD. Artinya Bung Jos, intinya dari saya, ayo kita sekarang mulai bangkit kan gitu. Iya. Sesuai dengan momentum kebangkitan nasional ini kan Iya. gitu. Iya. Bangkit kita ini untuk memperbaiki Barito Timur ke depan. Iya. Artinya mudah-mudahan kita bisa Dengan kondisi seperti ini ya, seperti rumah sakit apa segala Ya. macam, kondisi Anda tidak profesional itu kelihatan. ya yang takutnya ini kan orang-orang malah berobat keluar kan, jadi malah dana kita banyak yang keluar. Iya. Seperti saya sendiri Bung Jos, 2 kali itu PTHT, 2 kali ke Tanjung kan gitu. Iya. Satu contoh Itu ya. saya sendiri yang mengalami kan gitu. Iya. Termasuk Pak Jain kemarin juga ke Tanjung katanya mau berobat masalah Iya. THT kan gitu. Padahal logikanya di Nah. Barito Timur ada Pak ya, rumah sakit. Logikanya Barito Timur ada dokternya kan gitu. Iya. Cuma alasan dokter-dokter kita ini yaitu kena 9 bulan sudah insentif mereka tidak digelontorkan gitu. Iya. Bahkan termasuk salah satu yang mengundurkan diri Pak Dokter Rusidi itu kan. Iya. Mengundurkan diri dari Barito Timur. Alangkah sayangnya gitu. Padahal Barito Timur sudah menyekolahkan mereka itu 100 juta per tahun kan gitu. Iya. Supaya kita memperoleh dokter-dokter spesialis. Tapi dengan adanya ditelantarkan seperti ini akhirnya berarti itu semakin merosot jadinya kan gitu. Ya, Yang- ya, ya. Betul, betul. Ya kemarin tipe rumah sakit kita tipe C kan. Bahkan ke depan ini mungkin bisa jadi tipe D jadinya kan gitu. Tidak ya, meningkat jadi tipe B atau tipe A. Nah jadi Iya. Pak, kalau tipe apa rumah sakit di Jakarta saja susah Pak. Iya. artinya dari tipe C malah naik ke tipe D kan. Iya. Seperti naik pangkat kan dari 1C ke 1D kan gitu. Jadi harus jujur saja kita ya. Di rumah sakit Kalimantan ini rata-rata ya kan yang di daerahnya adalah tipe C. Yang membedakan itu saya bilang bintangnya. Bintang ya. Iya. Nah jadi itulah. Jadi bagaimana PAD kita bisa meningkatkan begitu. Ya betul. Nah jadi saya kira itu saja dari saya Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih. Ya terima kasih. Oke. Selamat malam semuanya kan. Selamat malam. Sebentar. Ini rupanya ada penelpon yang masuk. Sebelum Ibu Juwita dari masyarakat sendiri. Selamat malam Pak Lelo, Monika Surya FM. Halo Pak Lelo. Pak Lelo, halo. Pak Lelo bisa mendengarkan Pak Lelo? Halo. Oh iya, nggak bisa dengar ya. Bu Juwita, silakan Bu. Apa yang bisa Anda sampaikan, komentar Anda Bu terkait dengan kebangkitan nasional, kebangkitan bangsa dan kebangkitan Barito Timur. Kita ini harus bangkit Bu. Seperti apa mungkin Anda bisa sampaikan, silakan. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam pendengar Radio Monika FM. Berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional atau Hardiknas tadi, saya tidak mengulangi sejarah Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional sudah terkupas oleh narasumber terdahulu dan bisa diambil garis bawah atau kesimpulan dari sejarah itu, karena sejarah itu tidak ada bahasanya putus-putusnya, selalu berkesinambungan sampai dengan sekarang, yaitu artinya nafas ataupun nyawanya dari sejarah Hardiknas itu sampai sekarang masih terasa. Jadi berkaitan dengan Rekompansus dan Kebangkitan Nasional ini sangat
erat karena skalanya di sini kabupaten. Jadi nyawanya dari si Hardiknas tadi munculnya di Kabupaten Batu Timur dan berkaitan juga dengan rekom Pansus LKPJ ini yang terdiri dari 75 rekom dan 73 catatan. Jadi dari rekomendasi tersebut, jika itu dilaksanakan, saya percaya bahwa dari desa juga bisa melaksanakan yaitu pembangunan dalam mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Jadi dari desa dulu nih. Dari desa kita tahu bahwa program-program di desa baik itu pembangunan fisik maupun non fisik itu sudah ada. Dan kita naik lagi ke tingkat kelurahan, demikian juga program-program sudah ada, dan ke kecamatan bahkan sampai dengan kabupaten. Jadi dari kabupaten sampai dengan desa itu sudah punya yaitu program-program tersendiri yang untuk mengejar ketinggalan. Jadi ketika di desa itu sudah bagus, secara otomatis dia ke atasnya juga sampai dengan di tingkat kabupaten. Nah, melalui rekom pansus ini sudah artinya include untuk tujuan bagus untuk mengejar ketertinggalan daerah khususnya Batu Timur. Kalau kita sering membanding-banding dengan kabupaten-kabupaten yang lain, sebenarnya itu jangan tersinggung. Karena apa? Justru karena kita memandang dari majunya perkembangan di kabupaten yang lain itu memotivasi dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten untuk meningkatkan kembali kinerjanya melalui program-program yang sudah dibuat. Dan saya selaku masyarakat berharap melalui rekom yang sudah disampaikan oleh tim pansus ini supaya ini benar-benar dilaksanakan dengan baik, dan saya yakin percaya ketika rekom ini dilaksanakan Batu Timur itu bukan Batu Timur yang kemarin. Baik di tingkat ekonomi, budaya, pendidikan, saya percaya. Kesehatan, saya percaya bahwa Batu Timur itu nanti bukan Batu Timur yang kemarin, artinya memiliki suatu cahaya yang baru di segala bidang. Dan itu sesuai sekali dengan momentum hari ini, Hari Kebangkitan Nasional. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi di desa sudah ada program pembangunan dan itu ya seperti itu Pak Bong Jos, mungkin yang bisa saya sampaikan melalui momen Hardiknas hari ini berkaitan dengan rekom pansus, berkaitan dengan program-program. Intinya di sini realisasi atau laksanakan 75 rekom itu saya percaya Batu Timur bukan Batu Timur yang kemarin. Ada Batu Timur yang lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih. Oke. Ada yang masuk silakan di 0813 4911 7711. Tadi Pak Lelo, mohon maaf ya Pak Lelo nggak bisa nggak bisa diterima suaranya tadi. Mungkin sekarang bisa masuk lagi Pak Lelo. Anda kata ingin gabung, silakan. Kemudian selamat malam Bung Jo, selamat malam. Terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional, saya cuma berharap Batu Timur lebih maju. Karena saat ini masih banyak kemunduran. Ketika saya melihat di talkshow ternyata memang Batu Timur sungguh sangat mundur. Dari 2515 di Simpang Benggowang. Kemudian selamat malam Bung Jos. Selamat malam. Salam untuk sahabat talkshow semuanya dan pendengar di Batu Timur. Saya Hendri dari Ampah di 5201. Saya cuma titip salam untuk Bung Yandi, Pak Cilik, semuanya moga-moga sehat selalu dan jangan kendor untuk Batu Timur. Oke, makasih. Salam ya. Kembali, salam. Oke, jangan kendor ya untuk Batu Timur, Bung Yandi. Salam kembali kan. Ya, oke. Oke, dari Pak Cilik. Ya. Sebelum berpisah Pak, sebentar ada waktu untuk Anda. Apa yang Anda garis bawahin terkait dengan ini? Dan nanti untuk Bung Yandi sebagai closing statement dan juga ambil satu kesimpulan. Silakan, Pak Cilik. Ya, artinya saya tidak dengar tadi Bung Jos karena Ya. saya masih ke toilet. Oh iya, oke baik. Sebentar, sebelum kalau begitu ada Pak Lelo, halo, Monika Surya PM. Iya, Pak Lelo, mohon maaf tadi tidak
Mbak Lelo mungkin jaringan Mbak Lelo. Pak Lelo silakan, ada Pak Cilik, ada Bung Yani dan ada Bu Cita, silakan. Nah, ini ada kaitannya dengan Hari Kebangkitan Nasional Pak. Hari Kebangkitan Bangsa dan juga Pak Itu Timur ini mau bangkit nggak sih ya? Untuk mengejar ketertinggalan ya terkait dengan itu. Silakan. Milik kebangkitan nasional. Iya. Jadi dari Pak Lelo agak berdiri santai dulu Pak, mencari sinyal dulu. Suaranya kurang jelas Pak. Oke, Ya silakan. salam milik Ya, buat Yandi, ya, Ya, buat Juwita tadi. ya. Saya ikut campur tangan di sini. Hmm. Yang saya ini enggak ikut memilih sebenarnya. Tapi saya sangat tertarik dengan meningkatkan ekonomi tadi. Saya kira saya menjaga apa itu nasional, nah kita bisa bersih. Bentuknya sudah. Bung Yandi, bagaimana mendengar Pak Lelo? Bisa jelas Pak, Bung Yandi? terputus-putus, Terputus-putus cuman ya. poinnya sudah ada. Oh iya, oke. Oke Pak Lelo, dilanjut Pak Lelo untuk Bang Oto di Ipumea, tahan dulu ya. Pak Lelo silakan lanjut Pak. Pak Lelo silakan lanjut Pak. Ini mampu meningkatkan Ya. itu terbaik. Iya. Itu aja. Iya, oke. Oke. Baik, Pak Lelo. Harapan Pak Lelo, Pak Itu Timur mampu meningkatkan yang terbaik untuk Pak Itu Timur, tentunya untuk Iya. pembangunan dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Masih Pak Lelo, mohon maaf ya, agak putus-putus tapi sudah dapat poinnya. Oke, baik. Bung Utuh di Ipumea, silakan Bung Utuh. Selamat malam Bung Utuh. Halo Bung Utuh di Ipumea. Ya, sebentar. Saya terima dulu Bung Utuh di Ipumea. Silakan Bung Utuh, selamat malam Bung Utuh. Selamat malam. Iya, selamat malam, salam sehat Bung. Ya, ada Putra Sabar, ada Pak Lelo, ada Pak Cilik, ada Bung Yandi dan ada Bu Juwita. Silakan Bung Yandi, Pak Lelo, Pak Utuh. Salam sehat buat semuanya lah. Iya, Salam sehat. salam sehat. Kalau kita akan ini sebenarnya memang lama yang ditunggu kalau ada kemajuannya. Iya, Memang untuk sehari aku memang aneh, bukan aneh apa-apa, karena ketepatan dengan hari. kebangkitan, Kita nasional. Iya. kebangkitan nasionalnya nih. Jadi menurut kami ini harus ketika apa itu memang harus dimajukan. Itu aja. Terima kasih, Bung. Oke. Baik, terima kasih Bung Utuh. Terima kasih Bung Sabar, terima itu. Pak Cilik, sebelum berpisah Pak Cilik, mungkin sudah ditangkap tadi ada Pak Utuh dari Ipumea, ada Bung Lelo di Harara ya. Silakan. Dan sekaligus yang kata-kata terakhir dari Anda, ditanggapi dulu Pak Cilik, silakan. Artinya yang jelas pemikiran kita sama semua kan gitu. Makanya saya mengharap kepada semuanya untuk mendukung rekomendasi pansus tersebut adalah untuk perbaikan batin ke depan. Iya. Ya, artinya dengan adanya 75 rekomendasi dan 75 catatan dan 73 rekomendasi itu saya kira itu cukup jelas semuanya tentang keadaan Barito Timur kan gitu. Iya. Kalau memang masyarakat mendukung dan ayo kita bangkit semuanya sesuai dengan momentum kebangkitan nasional tadi. Iya. Saya kira Barito Timur ke depan pasti lebih bagus kan gitu. Pasti lebih bagus ya. Ya, karena contohnya kan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 28 tahun 2008 itu kan 28 Mei ya, 20 Mei ya. 20 Mei. Iya, 20 Mei. Ya, tahun 1908 itu dari bulan Mei kelihatannya sejak bersatunya pemuda-pemuda Indonesia pada bulan Agustus terjadilah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kan begitu. Artinya
dengan adanya kebersamaan seluruh lapisan masyarakat kita secara bersatu berjuang gitu kan. Para pemuda-pemuda kita ini yang kita harapkan gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya rekomendasi pansus tersebut, ayo kita kawal semuanya untuk perubahan batin ke depan kan gitu. Saya kira itu saja masuk tambahan dari saya, Bung Jos. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cilik dan selamat malam. Sekian terima kasih atas hadirnya walaupun di luar kota. Pak Lelo dan juga Bung Utuh, terima kasih. Itu tadi. Jadi terkait dengan kebangkitan nasional, Barito Timur harus bangkit. Dan dengan temuan 73 temuan dan juga rekom dan juga 75 catatan itu adalah menunjukkan bagaimana Barito Timur ini maju atau tidak gitu ya. Yang pasti kalau sudah sertifikat banyaknya pasti ada kemunduran yang luar biasa. Kita harus bangkit, Pak. Kita harus dukung pemerintah terkait dengan hal ini dan bagaimana caranya masyarakat untuk menyikapi ke depannya. Ini harus bersama-sama, nggak bisa sendiri. Bu Juwita, ada waktu untuk Anda, Bu Juwita, sebelum kita berpisah, silakan. Ya, saya tidak terlalu banyak berbahasa lagi. Saya mendukung dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Barito Timur untuk mendukung rekom pansus tersebut sehingga Barito Timur itu akan lebih baik lagi. Itu saja, Bung Jos. Oke, baik, terima kasih. Bung Yandi, diambil satu kesimpulan, Bung, dan juga untuk rekan-rekan lain-lain. Silakan dan ada waktu untuk Anda. Ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, latar belakang atau sejarah lahirnya Hari Kebangkitan Nasional adalah bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita sudah merdeka. Bentuk perjuangan tentu akan berbeda. Bentuk perjuangan kita tetap tidak sama. Tapi secara substansi, kita masih harus berjuang untuk bisa mensejahterakan masyarakat luas. Budi Utomo ini didirikan sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuan awalnya, walaupun pada tujuan selanjutnya ternyata memang ini adalah sebuah pergerakan untuk menanamkan spirit, menanamkan pemikiran politik, pemikiran organisasi, pemikiran demokrasi bahwa kita harus terlepas dari penjajahan. Gagasan ini adalah gagasan pemikiran, perjuangan yang berbeda pada fase sebelumnya berdiri Budi Utomo ini. Karena fase sebelumnya adalah perjuangan yang berkarakteristik kedaerahan. Dr. Sutomo dan para pelajar Serbia sangat besar jasanya melahirkan gerakan perjuangan pemikiran ini. Sampai pada saatnya terkumpulnya pemuda-pemuda Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Borneo, Jong Celebes, Jong Java mengucapkan satu sumpah yang sangat sakti yang namanya Sumpah Pemuda. Jika bakal dari perjuangan gerakan Budi Utomo ini melahirkan yang namanya persatuan para pemuda. Jika bakal dari Budi Utomo inilah melahirkan orang-orang cerdas, orang-orang pintar di Indonesia. Sadar atau tidak disadari, politik Belanda, divide and impera, itu masih terkadang kental sampai sekarang ini, sampai saat ini. Kita masih menyebut nama Bumi Putra. Kita masih menyebut nama Timur Tengah, orang Arab. Kita masih menyebut orang Eropa. Padahal mereka sudah menjadi warga negara Indonesia. Saat dulu kita sangat kental dengan yang namanya hukum golongan. Itu adalah politik divide and impera. Golongan Tionghoa berlaku hukumnya sendiri.
Golongan keturunan Eropa berlaku hukumnya sendiri. Disebut orang golongan bumi putra berlaku hukumnya sendiri. Golongan Timur Tengah berlaku hukumnya sendiri. Saat ini jangan ada lagi sebutan seperti itu jika memang dia warga negara Indonesia. Mari satukan pikiran. Tidak ada yang namanya Tionghoa, tidak ada keturunan Timur Tengah, tidak ada keturunan Eropa, tidak ada bumi putra. Yang ada adalah Indonesia. Itulah konsep persatuan dan kesatuan yang digerakkan oleh Budi Utomo. Itulah lahirnya cikal bakal menjadi lahirnya Sumpah Pemuda. Lahirnya cikal bakal kemerdekaan Indonesia. Seperti yang Mbak Juwita bilang. Sejarah tidak bisa kita lepaskan dari napas kita. Menatap masa depan, menghilangkan sejarah, kita akan buta berjalan ke masa depan. Kita tidak punya penerangan dan lampu. Saya hanya bisa memberikan pemikiran-pemikiran seperti ini untuk melawan lupa, mengingatkan kembali. Mari kita ingat, mari kita catat, mari kita rekam, mari kita ambil semangatnya, ambil kesadarannya. LKPJ 2020 membuat kita begitu terhentak. Begitu kaget dengan 73 rekomendasi dan 75 catatan. Tapi setelah saya cashback balik, sistem pemerintahan daerah ini adalah sistem yang bukan hanya dilaksanakan oleh 1, 2, 3 orang. Harus bisa dilaksanakan oleh seluruhnya. Yang satu akan menutupi kelemahan yang lain akan menutupi kelemahan yang lainnya. Sehingga sistem ini masih bisa berjalan. Jujur, ketika melihat LKPJ, kita begitu miris. Tapi apabila kita semua diam, tidak menyumbangkan pemikiran, tidak mendorong, tidak mengupayakan dan mengawal, kasihan pimpinan kepala daerah kita. Beliau-beliau itu juga belum tentu bisa tidur nyenyak memikirkan ini semua. Jadi mulai sekarang marilah kita membuat satu gerakan pemikiran untuk majunya Bartim. Membuat satu kesadaran untuk masyarakat agar terjadi majunya Bartim. Membuat satu wawasan kesadaran kepada semua orang. Tidak ada yang namanya bumi putra, tidak ada yang namanya orang Arab, tidak ada yang namanya orang luar, tidak ada yang namanya orang keturunan Eropa, tidak ada yang namanya orang Cina. Yang ada adalah orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Shalom. Oke, baik. Adil Katalino. Bacuramin Kasaruga. Basengat Kajibata. Harus. Oke, baik. Terima kasih Pak Ujandi, terima kasih Pak Cilik, terima kasih Bu Juwita dan Pak Lelo dan juga Bung Utuh tadi. Saya Pujas Bimasena, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya sampai jumpa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Pujas Bimasena. Apa kabar untuk semuanya? Rekan dimanapun Anda berada.